Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar dan selamat tahun baru. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali tahun 2021 ini dengan membahas tentang kebugaran. Saya bersama teman-teman di belakang tim Sinergi bersama-sama mengucapkan tetap semangat dan tetap sehat untuk menghadapi tahun baru walaupun pandemi masih berjalan. Baik, saya akan share screen untuk materi kita siang hari ini. Nah, berbicara tentang kebugaran, tentu kita semuanya sudah memiliki persepsi seperti apa orang yang bugar. Oleh karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menilai kebugaran kita masing-masing. Ya, ada 2 slide yang nanti akan kita bisa berinteraksi. Slide yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengisinya atau mengikutinya, sehingga nanti bisa ditulis di kolom chat skornya berapa, ya. Karena dengan kita mengevaluasi diri sendiri, maka kita bisa lebih aware terhadap kesehatan kita sehari-hari. Siapa yang akan aware kalau bukan kita sendiri. Baik. Ya, ini adalah diagram illness wellness continuum. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah diagram yang menolong kita untuk mengukur kesehatan kita sendiri. Diagram ini beberapa kali sudah saya tayangkan, tetapi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau belum pernah membaca dengan penilaian ini, Bapak Ibu berada di mana seperti itu. Nah, di sini ada skor. Ada skor 0, 1 sampai 10. Nah, dan ada warna merah, orange, kuning, kuning muda, hijau, dan biru. Dari kata-katanya ada premature death. Jadi ini adalah kematian dini. Kemudian ini adalah zona nyaman. Ini adalah biasanya bugar yang semu, seperti itu. Kemudian ini adalah kesehatan level tinggi, ya high level wellness. Nah, di mana Bapak Ibu sekarang berada? Coba nanti kita bisa lihat, Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa menilai diri ada di mana, baru kita bisa menilai orang lain. Karena sangat menolong sekali ketika bagian dari keluarga kita juga sedang sakit. Jadi kita, oh ternyata skornya ada 2, berarti yang harus dilakukan, skornya harus dinaikkan. Ya, misalnya kita akan perlahan melihat dari skor 0. Skor 0 adalah kematian dini. Ini adalah area yang paling parah dari diagram ini. Jadi penyakit ya, minum obat banyak, beberapa obat yang diminum. Kemudian kualitas kesehatannya juga tidak bagus. Memiliki potensi yang terbatas. Fungsi tubuh juga terbatas. Ini adalah orang-orang yang biasanya sedang mengalami sakit, ya. Kemudian skor 1 sampai 3 mendekati 4. Kesehatan yang tidak begitu bagus. Muncul tanda-tanda dan keluhan. Misalnya pusing atau pegel-pegel seperti itu ya. Dan sedang menerima terapi, drug terapi, sedang minum obat, atau juga mengalami pembedahan, sedang melewati pembedahan, dan kehilangan fungsi yang normal. Misalnya yang biasa mandi 2 kali, hanya mandi sekali atau tidak mandi karena kedinginan. Nah, kalau misalnya di tempat yang dingin ya bukan berarti terus kita sakit, enggak, tetapi karena memang badannya kalau orang Jawa bilang meriang, seperti itu ya. Jadi kehilangan fungsi yang normal, seperti itu. Nah, kemudian ini ada di zona netral. Zona netral itu 4 sampai 6,5. Ini biasanya Bapak Ibu, biasanya ini hampir semua orang ada di sini. Tidak ada gejala, tapi nutrisi tidak konsisten, ya. Exercise atau olahraga tidak menentu.
Kemudian kesehatan bukan prioritas yang utama. Nah, ini kebanyakan orang ada di sini karena merasa saya baik-baik saja. Jadi benar-benar merasa bugar tapi sebenarnya tidak bugar, sehingga disebut false wellness, ya. Kemudian good health itu skornya 6,5 sampai 9. Nah, ini orang yang melakukan olahraga yang teratur, nutrisi yang bagus, otomatis terukur, kemudian continue dan teratur, lalu menyukai edukasi kesehatan, ya, benar-benar melakukan apa yang sudah diajarkan dan tidak interference, itu tidak ada gangguan syaraf ya, minimal sekali, tidak ada kesemutan, bugar lah ya. Nah, sekarang optimal health itu 100% berfungsi semuanya, benar-benar berkembang secara kontinu, aktif, yang melakukan aktivitas benar-benar, kemudian memiliki budaya kesehatan, budaya hidup sehat. Bukan gaya tetapi budaya, ya, budaya, memiliki budaya hidup sehat. Budaya itu hari-hari. Bapak Ibu, ini bisa bergerak skornya, ya. Tetapi kalau kita memiliki atau memahami bagaimana cara menilai skor ini, kita bisa menjadi tahu diri. Misalnya saya itu exercise-nya sporadik. Otomatis ketika saya sekarang menilai exercise saya sporadik, saya besok ya merencanakan lebih teratur, misalnya lebih terjadwal. Jadi illness wellness continuum ini menolong kita untuk kita sadar kita sedang berada di mana, bukan untuk menakut-nakuti. Nah, kemudian kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ada di sini, muncul gejala, sedang minum obat, atau sedang mengalami, atau kemarin mengalami pembedahan, tapi karena faktor tertentu, maka bagaimana caranya supaya lebih bugar, seperti itu ya, supaya lebih sehat. Sehingga kalau misalnya pun setelah operasi belum bisa berjalan, bagaimana besok bisa latihan berjalan. Nah, illness wellness continuum ini menolong kita untuk bisa mengukur kita ada di mana. Misalnya kita berdiri di sini, di comfort zone. Wah, ternyata ya nutrisinya tidak konsisten. Wah, ini tadi pagi minum Kalmak tapi kemarin lupa. Nah, diingat lagi, tulis, membuat manajemen untuk lebih teratur lagi. Bapak Ibu, kita bisa berjalan bersama-sama untuk boleh menjaga kesehatan kita. Kalau misalnya setiap hari Selasa Sinergi mengadakan live Zoom, yuk kita menyegarkan lagi untuk kita ingat kita sedang berada di mana. Oke, nah seperti yang tadi saya bilang, ini adalah slide yang kedua. Oke, slide yang kedua, Bapak Ibu yang yang ingin mengukur kesehatan sendiri, mengevaluasi kesehatan sendiri, bisa menyiapkan kertas atau HP ya, HP kita bersama-sama supaya nggak kelewat. Saya akan membacakan poin-poin ini 1 sampai 14. Bapak Ibu menjawab iya atau tidak saja, ya. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, apakah Anda kegemukan? Silakan jawab iya atau tidak di kertas atau di HP. Nanti kita akan hitung skornya. Yang kedua, apakah Anda selalu butuh karbohidrat? Kepengen makan nasi, kepengen makan mie, pengen makan singkong atau apapun. Apakah Anda senantiasa lapar terus? 3 ya, 3. Yang keempat, apakah Anda kelelahan terutama setelah olahraga? Ya pasti kalau setelah olahraga kelelahan, tetapi kelelahan yang sangat otomatis. Kalau lelah banget sampai nggak bisa apa-apa berarti olahraganya salah. Yang kelima, apakah kuku Anda ringkih atau ketas? Rapuh gitu ya. Yang keenam, apakah rambut Anda lepek atau ketas? Mudah patah? Yang ketujuh, apakah Anda mengalami sembelit? 8. Apakah Anda tidur berlebihan atau kurang tidur? Yang kesembilan, apakah Anda limbung saat bangun? Jadi pada saat bangun tidur tidak jejak gitu ya, tidak stabil. Yang ke-10, apakah Anda mengalami gangguan konsentrasi? 11,
Apakah Anda merasa kurang fit? Paham ya? Kurang fit itu ya lemah, lesu, nggak semangat, gitu. Nggak semangat. Apakah Anda sering sakit kepala? Seminggu 3 kali, itu namanya sering. Kemudian, apakah Anda selalu kecapean? Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya bangun tidur rasanya nggak semangat, rasanya capek, rasanya kok nggak enak, seperti itu ya. Kemudian yang ke-14, apakah kulit Anda kering? Nah, sekarang dihitung. Bapak Ibu menjawab iya, berapa? Tidak, berapa? Lalu tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan tunggu, kita akan coba hitung, melihat, saya akan tunggu selama 2 menit supaya tidak menghabiskan waktu banyak. Silahkan di-share di kolom chat, ya berapa, tidak berapa, atau ya aja nggak apa-apa. Ya-nya berapa, skornya berapa. Bu Fitri, ya 6 ya, udah lihat 2, Bu Konstantin 7, wah 5 Pak Sutarno, Bu Endang Kupang 8, Bu Asni, Pak Rama 2, Trisna ya 3, Rita A, Bu Ani 1, Bu Rita 3, Bu Ani 1, Pak Wati Hartana 1, Pak Yosef 3, dari Oppo ini siapa 4, Bu Niken 2, oh Bu Yani 3 ianya, Pak Leo 2, Bu Rini ianya 4, Pak Yulianus Tebu tidak 8, berarti ianya berapa Pak? 6 ya, ianya saja. Oke, masih ada? Pak Gilian Samson ianya 2, Bu Lea ianya 4, masih ada? Oke, Bapak Ibu yang sudah menghitung skor, terima kasih atas partisipasinya. Saya sangat senang seandainya Bapak Ibu mau menghitung, itu artinya Bapak Ibu aware terhadap diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menilainya? Yang mempunyai skor ya lebih dari 2 sedang mengalami peradangan tersamar. Kalau peradangan tersamar berarti Bapak Ibu berada di sini. Ada gejala. Yuk kita naikkan ke sana. Terima kasih ya Bapak Ibu, sudah saya tutup, sudah 2 menit. Jadi Bapak Ibu, simptom yang 14 item itu adalah gejala-gejala yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Terima kasih atas kejujurannya, karena kita bersyukur saja kalau misalnya ternyata simptom atau gejala-gejala apa yang muncul itu Bapak Ibu rasakan. Itu adalah pengakuan yang jujur yang kita bisa melangkah lebih ke depan untuk kita bisa mengatasinya. Ya, jadi poin-poin ini adalah merupakan gejala-gejala yang bisa kita evaluasi yang ternyata wah, ternyata aku lebih dari 2. Jadi yang baik adalah 2, 1 atau 2 atau tidak sama sekali, ya. Jadi kalau misalnya kita menjawab lebih dari 2, otomatis kita mesti mengevaluasi dan bagaimana untuk memperbaikinya. Ya, oke, sip. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui kesehatan Bapak Ibu bisa mengevaluasi dengan skor ini, ya. Jadi ini adalah silent inflammation report dari Pak Sers, ya, yang sudah di
olah sedemikian rupa yang bisa kita pakai untuk menolong diri kita sendiri. Ini bukan rekayasa saya Bapak Ibu, tetapi ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga kita bisa tertolong dengan item-item ini sehingga kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau terus bagaimana dong cara memperbaikinya? Tadi aku yanya yang mana ya, gitu kan? Misalnya kegemukan, ya pasti turunkan berat badan. Selalu butuh karbohidrat, tanda tanya besar. Mengapa ingin karbohidrat? Otomatis tubuh kepengennya makan itu, apakah kemungkinan akan diabetes? Nah, ini juga lapar juga demikian. Kenapa mesti lapar? Kelelahan terutama setelah olahraga. Nah, seperti tadi saya sudah singgung bahwa mungkin apakah over exercise, apakah kuku Anda ringkih dan ketas, kuku dikuatkan oleh salah satunya kalsium dan yang lainnya. Nah, apakah kekurangan kalsium, apakah kekurangan vitamin B, apakah kekurangan vitamin A, bisa dievaluasi. Demikian juga rambut, kekurangan vitamin B, kekurangan biotin, misalnya gitu ya. Sembelit, nah bagaimana dengan pencernaan Anda? Apakah kurang serat? Bagaimana cara menambah serat? Tidur berlebihan atau kekurangan tidur? Ini benar-benar serius. Ini adalah masalah yang serius. Karena tidur adalah kebutuhan manusia yang sangat penting. Lebih baik kurang makan daripada kurang tidur, ya. Kemudian apakah Anda libur saat bangun? Artinya ini adalah keseimbangan kita tidak baik. Gangguan konsentrasi artinya komunikasi sel-sel syaraf kita tidak optimal. Apakah Anda kurang fit? Otomatis ini tidak seimbang di dalam sistem metabolisme tubuh kita. Sering sakit kepala, ada peradangan. Bagaimana dengan saluran cerna Anda? Nanti kita akan bahas. Selalu kecapean, selalu, berarti hampir setiap saat kecapean. Mari evaluasi aktivitas Anda. Apakah kulit Anda kering, kurang minum, tidak? Ingat ya, 0,04 kali berat badan adalah kebutuhan cairan Anda, Bapak Ibu sekalian, ketika tidak melakukan aktivitas. Ya, Hippocrates yang hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi mengatakan semua penyakit dimulai dari usus. Ini saya sengaja menggambarkan usus ini adalah, kalau di dalam kedokteran ini adalah gambaran histologinya. Kalau usus dipotong melintang, itu gambarnya seperti ini. Ini ada lumennya atau bolongannya, lorongnya. Memang tidak bulat ya Bapak Ibu, karena memang ini adalah fili-filinya. Nah, kemudian ototnya. Nah, ini adalah ada area namanya Peyer's patch. Nanti kita akan bicarakan ya. Benar-benar berkaitan sekali dengan hampir semua penyakit, apalagi dengan daya tahan tubuh kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita memiliki mikrobioma yang sehat, maka pencernaan kita juga sehat, otak kita juga sehat. Ini sangat penting dimengerti karena ternyata ketika kita stres, ternyata itu bisa dua-duanya. Baik kepalanya atau pikiran kita stres menyebabkan saluran cerna yang tidak beres, atau saluran cerna yang tidak beres menyebabkan stres. Siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Semua penyakit diawali dari pencernaan. Nah, ini dia Bapak Ibu, penting sekali ini, 70 sampai dengan 80% sistem imun terdapat pada saluran cerna. Ya. Dan ketidakseimbangan mikrobioma usus disebut dysbiosis atau leaky gut. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara mikrobioma lagi karena materi-materi yang lalu saya sudah sempat menyinggung. Nanti kita akan rolling ya, temanya akan terus berputar dan selalu terkait satu sama lain. Baik, kita akan mencoba masuk kembali bahwa semua penyakit dimulai dari usus, terus mengidentifikasinya bagaimana. Kalau kita atau anak-anak mengalami nyeri perut atau kolik-kolik, itu adalah nyeri perut yang sangat sakit, kemudian perut kembung, diare, sembelit, sulit makan, dan lain-lain, akhirnya menjadi malnutrisi. Ini adalah awal dari semua penyakit, atau ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh yang memberitahu kepada kita bahwa ada yang tidak beres di dalam saluran cerna. Terutama kalau terkait seperti ini adalah usus halus Bapak Ibu. Walaupun kembung itu yang dirasakan di mana, bisa di lambung, bisa juga di perut gitu ya. Kalau masalah diare ini pasti usus halus
yang tidak beres. Sembelit itu keduanya semua usus nggak beres, ya. Kesulitan makan. Nah, kesulitan makan ini biasanya berawal dari masa lalu, bagaimana orang tua memberikan makanan yang akhirnya malnutrisi. Kita kenal malnutrisi itu tidak hanya kurang makan, tapi lebih makan, ya. Kelebihan makan, malnutrisi menjadi obesitas, atau salah makan, mungkin bisa normal berat badannya, tetapi hipertensi, bisa juga menyebabkan autisme, bisa menyebabkan diabetes dan sebagainya. Jadi malnutrisi ini pengertiannya sangat banyak, ya. Kemudian Bapak Ibu, dimulai dari kebiasaan makan yang rewel. Anak-anak yang memiliki gangguan saluran cerna biasanya rewel makannya. Entah itu memilih dan menolak diberi makanan yang alami. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya punya anak-anak yang juga mengalami hal atau gangguan saluran cerna. Tuh, memiliki kebiasaan yang tidak baik, sehingga perlu adaptasi untuk dia kembali atau berlatih untuk makan makanan yang alami. Nah, mengapa? Karena sudah kebiasaan makan makanan junk food. Nah, ini kita perlu sadar bahwa makanan ini akan mengganggu pertumbuhan. Kemudian makanan yang bertepung dan manis. Tepung terutama terigu karena mengandung gluten, dan manis terutama pemanis yang sintetis. Kemudian biasa sarapan sereal manis. Nah, ini dia. Manis itu menjadi menjadi pangkal atau awal dari semua penyakit juga. Suka makan keripik, popcorn, kue, biskuit, permen, pisang. Maksudnya itu berlebihan, Bapak Ibu ya. Pisang itu baik, tetapi tidak berlebihan, harus seimbang, Bapak Ibu. Kemudian roti, nasi, kalau disebutkan di sini dan wah apa kok nggak, pisang kan bagus-bagus, tetapi harus seimbang, ya. Jadi kalau saya menulis di sini kok ada sesuatu yang aneh gitu, bukan berarti bukan berarti terus harga mati. Seperti biskuit, boleh dong biskuit yang berasal dari tepung gluten free misalnya gitu ya. Kan sekarang banyak kan, atau kue yang berasal dari tepung mocaf, itu bagus sekali untuk saluran cerna. Ya, atau permen yang berasal dari gula kelapa, atau permen yang berasal dari madu gitu ya. Roti yang bahan dasarnya juga dari gula atau tepung yang aman seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman ini tidak letterlek serta-merta membaca tulisannya. Misalnya seperti nasi boleh dong, nasi organik misalnya gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak ya ketika saya sharing tentang awal-awal tentang corona? Sekarang begitu banyak berita-berita, begitu masif berita-berita tentang penyakit corona. Ini perlu pemahaman yang sangat matang supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan berita-berita, apalagi terhanyut. Masa pandemi inilah masa yang dihadapi oleh kita semuanya. Dan awal-awal masa corona itu kan banyak sekali berita-berita yang bagaimana ya caranya kita mengerti bahwa kita itu tanda dan gejalanya gitu ya. Ada reseptor yang sudah kenal dengan corona sehingga dia bisa langsung nemplok gitu ya, nemplek. Dan kita udah bahas ini Bapak Ibu di sesi yang lalu. Reseptor itu ada di hidung, ada di faring, ada di mulut, sehingga kita tidak, kalau pakai masker jangan buka tutup masker, garuk-garuk gitu ya. Kalau masih ada di dalam area yang harus mau nggak mau ada di banyak orang gitu ya. Jadi area muka ini betul-betul harus dijaga. Kemudian paru-paru, lalu di sini hati ya, kemudian ada di lambung, dan ternyata kecuali di tempat-tempat tadi reseptor S2 itu dapat ditemukan selain di gambar atas, ada di usus besar, ada di kelenjar timus di sini, kemudian sumsum tulang, limpa, hati tadi sudah disebut, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru,
sel enterosit usus halus. Kenapa ini saya buat? Karena kita akan bahas ini. Kemudian sel endotel arteri, vena, dan sel otot polos. Sehingga Bapak Ibu ketika virus itu menyerang tubuh, kalau tubuh kita tidak betul-betul langsung tubuh kita betul-betul daya tahan tubuhnya lemah, maka sel-sel atau organ-organ ini langsung diserang. Sekarang banyak sekali berita-berita yang ditulis oleh entah itu teman sejawat dokter atau para ahli yang membahas bagaimana virus ini menyerang begitu ganas, apalagi sudah berubah atau menjadi mutan. Itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Selain itu, kita juga benar-benar harus waspada. Sangat sedih ketika kita berbicara tentang kewaspadaan kita. Sisi yang lain banyak orang yang tidak percaya kalau ada corona, seperti itu ya. Tetapi harap kita boleh berpikir jernih bahwa benar-benar ini corona ada. Nah, sel enterosit usus paru ini, usus halus ini betul-betul menjadi tempat untuk singgah virus itu, sehingga salah satu atau beberapa tanda atau gejala yang muncul itu betul-betul seperti penyakit sakit perut biasa. Maksudnya ya diare, bisa sembelit, sakit perut, perih dan sebagainya. Itu karena ternyata virusnya itu nempel di situ karena di sana ada reseptornya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali saluran cerna kita. Ya, kita usus kita itu tidak berhenti di usus doang, tetapi ada saluran yang menghubungkan yang masuk dan keluar. Yang masuk adalah mulut, saluran cerna adalah saluran yang terbuka, baik dari atas maupun di bawah. Sehingga kita mesti menyadari bahwa segala sesuatu, betul juga ya Pak Hippocrates mengatakan, segala sesuatu yang masuk itu lewat makanan. Karena ini sangat terbuka. Karena masuk bersyukurnya kalau misalnya tubuh kita baik, apa yang masuk dan beracun bisa keluar lewat feses. Misalnya pas kita keracunan bisa keluar kembali lewat mulut dan keluar lewat feses. Mungkin bisa jadi berupa diare seperti itu bentuknya ya. Nah, kita akan coba, saya akan perbesar small intestine atau usus halus. Permukaannya seperti ini, seperti handuk yang halus. Sesi yang lalu saya sempat membahas tentang usus halus ini ya. Kemudian kalau dibesarkan seperti ini. Nah, kalau dibesarkan lagi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya tadi seperti ini ya. Nah, tadi seperti ini. Ya, kalau misalnya ini sudah diperbesar, ini seperti jonjot-jonjot, kalau diperbesar seperti ini. Kalau dibesarkan lagi, dipecah, ini seperti ini. Ini yang enterosit cell. Nah, enterosit cell ini yang tadi saya sebut. Jadi kalau Bapak Ibu sempat memikirkan atau sempat mengikuti presentasi saya yang lalu tentang corona dan memahami bahwa reseptor corona ini tidak hanya di hidung, maka kita bisa paham. Oh, ternyata memang memberikan gangguan dan gejala yang menyeluruh di dalam tubuh kita. Baik itu gangguan ginjal kalau sudah lanjut atau kalau sudah terjadi badai sitokin seperti itu ya, itu akan memberikan tanda dan gejala yang tidak jelas lagi gitu. Atau ada yang mengatakan simptom dan gejala dan tanda corona itu 1000 wajah. Kalau kita berbicara 1000 wajah, kita ingatkan istilah 1000 wajah itu biasanya dipakai untuk kasus autoimun seperti itu. Nah, ini adalah enterosit. Kalau enterosit diserang, maka ini semuanya akan berjaga. Siapa yang akan berjaga, Bapak Ibu? Ya, ini tadi gambaran ususnya ya. Ya, ini dia Bapak Ibu. Tempat penjagaan kita di usus adalah namanya patch payer. Seperti yang tertulis di slide sebelumnya, 70-80% sistem imun dapat pada saluran cerna. Nah, gambarannya ini Bapak Ibu. Ini adalah kelenjar getah bening yang berfungsi sebagai sumber daya tahan tubuh. Oleh karena itu, betul-betul sangat berguna sekali untuk kita bisa tahu bahwa usus kita itu merupakan garda terdepan. Apa yang kita makan
sebelum ini akan memberikan daya tahan tubuh setelah kita minum. Kalau kita sudah punya kebiasaan makan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, bisa refreshing, atau ada buku yang mengatakan tertawalah setiap hari minimal 1 kali. Ya, itu adalah merupakan stress release yang memberikan keseimbangan bagi tubuh kita. Karena daya tahan tubuh kita sangat dipengaruhi juga oleh suasana hati. Bagaimana kita bersemangat akan membuat kita lebih bugar. Bagaimana kita tertawa akan membuat imun kita lebih keluar. Dan Bapak Ibu, yang berita yang menggembirakan adalah ketika kita senang, imunoglobulin yang ada di dalam usus akan keluar. Siapa? Namanya imunoglobulin A. Kalau kita tertawa, ternyata imunoglobulin A akan naik dan akan menguatkan tubuh kita. Tapi jangan tertawa sendiri ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang tertawa sendiri kalau nggak ada orang lihat yang lucu-lucu gitu bolehlah. Tapi jangan nggak ada objek gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita sadar hal ini, maka kita tidak akan mengabaikan apa yang kita makan. Oleh karena itu, mari kita sadar bahwa di dalam usus kita ada bagian usus yang betul-betul berjaga setiap saat. Oleh karena itu, kita akan melihat apa fungsi patch payer ini. Nah, fungsi patch payer adalah menyaring getah benih atau cairan jaringan yang berasal dari usus halus atau ileum dan membunuh bakteri, virus, jamur, dan sel mati. Apa itu sel mati? Sel mati adalah sel yang memang sudah tidak berguna, termasuk sel kanker. Jadi Bapak Ibu, betapa beratnya, betapa kuatnya, betapa berfungsinya usus halus kita yang di dalamnya ada patch payer dan berbagai racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Mengapa saya selalu mengingatkan stop 5P ya. Jadi kalau ada sesuatu yang anorganik, itu tuh ketika masuk ke dalam usus itu akan diperhatikan terus Bapak Ibu. Daya tahan tubuh kita akan melihat bahwa itu benda asing yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Padahal itu tidak bisa dicerna. Bagaimana daya tahan tubuh kita terus berupaya sehingga akhirnya membesar. Jadi kelenjar itu bisa membesar dan sangat mengganggu pencernaan di dalam usus halus itu. Ini adalah bagian yang sangat penting yang menentukan diagnosa pada banyak sekali gangguan kesehatan. Jadi pada orang-orang yang terganggu kesehatannya dan nggak jelas kenapa, biasanya dokter mengambil jaringannya untuk diperiksa. Sebenarnya ada apa di sana? Dan yang kedua adalah produksi limfosit. Pada presentasi saya yang lalu, ketika berbicara tentang imunologi atau daya tahan tubuh, saya bercerita tentang limfosit. Limfosit adalah sel darah putih yang besar, yang berfungsi sebagai tentara. Dia akan maju untuk melawan infeksi. Nah, jika kelenjar getah bening infeksi, maka akan menghasilkan limfosit lebih dari normal. Jadi, kalau misalnya kelenjar getah beningnya ini kebanyakan virus dan bakteri, maka dia akan bekerja keras, limfositnya naik. Ini adalah salah satu ciri khas yang terjadi pada orang yang tipes. Bapak Ibu yang pernah tipes, kalau diperiksa lab, biasanya limfositnya lebih dari normal. Nah, kondisi ini dapat memberi manifestasi nyeri perut, kembung, mual, sembelit, atau diare, atau gejala-gejala yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau boleh saya cerita pengalaman saya, pada bulan November, saya harus ke rumah sakit karena mendampingi ibu yang jatuh dan harus dioperasi tulang pangkal pahanya. Saya sudah was-was aja, waduh masuk rumah sakit, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan tenaga kesehatan, tapi tidak ada pilihan. Akhirnya di sebuah kota dan di sebuah rumah sakit daerah yang cukup bagus, yang merawat ibu gitu ya, yang setelah operasi selesai masuk ruangan, betul-betul sangat ketat. Saya sangat mengapresiasi tidak ada orang yang besuk dan ibu ada di ruangan di bawah gitu ya, kan ada beberapa lantai. Hari kedua atau ketiga ternyata ada
penderita yang satu lantai yang sebenarnya bukan untuk COVID gitu, ternyata ada yang terdeteksi COVID, padahal masuknya karena tipes. Nah, Bapak Ibu bisa mengkorelasikan ya, kalau limfositnya naik, ternyata yang diserang adalah sel enterosit. Otomatis si virusnya itu bisa jadi orang itu sudah tipes. Sehingga ketika masuk dengan gejala tipes, ya sudah tidak diperiksa karena memang penyakit dalam masuk ke ruangan, tetapi setelah di screening ternyata positif corona. Nah, ini adalah sebuah manifestasi yang sangat berelasi sekali dengan slide yang sebelumnya saya sampaikan, atau kapan saya presentasi itu adalah karena reseptor dari S2 itu, reseptor dari COVID itu ada di sel enterosit. Oleh karena itu kita tidak bisa menduga, kita tidak bisa juga menghakimi gitu ya sebelum diperiksa dan mengeluarkan hasil. Memang ini menjadi sebuah misteri Bapak Ibu dalam kehidupan kita, karena pada masa pandemi ini betul-betul tantangan yang dialami oleh seluruh manusia di atas bumi ini. Oleh karena itu mari tetap jaga kesehatan kita, pakai protokol kesehatan, betul-betul taati ya. Oke. Nah, lalu gimana? Bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga mikrobioma kita tetap stabil dengan sadar bahwa ada berbagai obat yang memiliki potensi merusak mikrobioma, yaitu antibiotik. Kalau kita harus minum antibiotik, maka kita harus sadar, oke, saya harus minum antibiotik, berarti mikrobioma saya akan rusak. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya kepada saya, Dok, boleh nggak nutrisi sinergi berdampingan dengan obat kimia? Boleh, asal tidak bersamaan, ya, karena nutrisi kita adalah makanan. Kemudian analgetik, pil KB, kortikosteroid, obat tidur, dan lain-lain. Kita tahu bahwa misalnya analgetik itu obat yang cukup keras untuk orang-orang tertentu. Pil KB adalah hormonal, yang ada yang cocok, ada juga yang mengalami akhirnya obesitas. Kortikosteroid kita tahu bahwa ini adalah bom gitu ya, yang akan merusak bakteri-bakteri baik di dalam usus atau yang disebut flora normal. Kemudian obat tidur itu akan melemahkan syaraf sehingga tidak ada koneksi antara brain dan gut, gitu ya, tidak ada koneksi antara otak dan usus. Selalu ingat bahwa mikrobiomnya tidak hanya dipengaruhi oleh diet atau mengatur nutrisi saja, atau adanya penyakit terpengaruh ya Bapak Ibu ya, tetapi kondisi stres dapat mempengaruhi sehingga akan merusak sistem tubuh yang lain. Ada hubungan yang erat antara otak dan usus atau gut brain system, sehingga setiap kita menjadi peka. Jika ada gangguan, segera evaluasi apa yang dimakan dan apa yang diminum. Ya, please evaluasi kalau ada gangguan-gangguan yang ada. Lalu berikutnya bagaimana? Ya, kenali suplemen sinergi yang mungkin bisa membantu. Tidak mungkin sih, pasti bisa membantu asal Bapak Ibu tahu siapa atau apa saja yang ada di dalamnya. Kita kenal Nutribers itu adalah mengandung multimineral, ada kalsium, yodium, zinc, kobalt, kromium, kemudian zat besi, kuper, bukan kobalt tapi kuper nih ya. Kemudian zat besi, fosfor, magnesium, selenium, mangan, dan molibdenum. Ya, molibdenum. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang saya kasih merah-merah ya, diperhatikan. Kemudian berbagai vitamin Bapak Ibu, vitamin A lengkap, vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, ada tiamin, ada riboflavin, kemudian asam pantotenat, ada vitamin B6, ini untuk mengurangi mual, kemudian ada vitamin B7 atau biotin menguatkan rambut, yang tadi kalau rambutnya lepek atau getas bisa ada ditambahkan vitamin B7, kemudian asam folat, vitamin B9, vitamin B12 atau cyanocobalamin, ini untuk menguatkan sel darah merah, kemudian ada vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, yang merah ini antioksidan Bapak Ibu. Antioksidan artinya dia membuang atau menghambat radikal bebas merusak sel-sel tubuh kita. Ya, jadi sumber serat dari Nutribers itu berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, terima kasih Bu Erning untuk pertanyaan tentang amilum. Ya, nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada kalau ada orang atau ada yang membahas tentang amilum itu di mana
produk sinergi yang mengandung amilum di mana gitu. Demikian juga pertanyaan dari Pak Jiwo gitu. Dan terima kasih untuk kepekaan Bapak Ibu sekalian tentang hal ini, karena sebenarnya amilum itu ada di sumber makanan kita sehari-hari, ya, dari biji-bijian. Ya memang di sini tidak disebutkan sih, karena memang ya nggak cukup hanya amilum. Saya mengatakan Nutribus tidak hanya amilum gitu, tetapi lebih dari semua. Apa itu amilum? Amilum itu adalah bagian dari karbohidrat yang terdiri dari polisakarida dan tidak larut air. Ya, jadi sangat baik sebagai sumber energi dan sebagai membantu saluran cerna yang sangat baik untuk melancarkan buang air besar, dan tentu tidak ada makanan yang hanya berdiri sendiri saja. Dia membutuhkan yang lain, vitamin, mineral, seperti itu yang tadi sudah disebutkan. Dan Bapak Ibu, sebenarnya untuk apa sih atau kekuatannya apa sih Nutriburs itu? Merupakan antioksidan kuat, menguatkan sistem kekebalan tubuh yang tadi Bayer Patch tadi, sehingga ketika kita memelihara usus maka kita akan memelihara daya tahan tubuh kita. Ingat, daya tahan tubuh tidak dibangun 1 atau 2 malam, tetapi bagaimana budaya hidup kita sehari-hari, bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi sinergi setiap hari dan stabil, teratur untuk kita menjadi di dalam illness wellness continuum kita menjadi bergeser ya, warnanya menjadi lebih hijau seperti itu. Kita lebih teratur, kesehatan menjadi prioritas yang utama. Untuk kita boleh teratur olahraga juga, maka kekebalan kita akan lebih bagus dan kita menjadi lebih bugar. Dan membantu mengurangi kecemasan, depresi atau mood swing. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi bisa menyebabkan stres, ternyata Nutribus bisa lengkap, akan membantu karena nutrisi yang sangat lengkap. Memperbaiki keseimbangan hormon, ya, kemudian membantu pengaturan makanan terutama saat pulih dari sakit, membantu mencegah kanker tentunya, karena memang kesehatan kita kalau udah ada yang kotor dibuang gitu ya, menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol gula darah dan membantu melindungi sistem saraf. Tentu sistem saraf itu dipengaruhi oleh pencernaan. Kalau ada gangguan saraf terus ini pencernaannya nggak bagus lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan Bapak Ibu, karena di dalam usus itu ada reseptor saraf yang sangat banyak. Sehingga ketika tadi saya mengatakan bahwa ketika stres itu bisa berasal dari otak yang mempengaruhi pencernaan atau pencernaan yang mempengaruhi otak. Jadi kita stres karena tidak ada komunikasi yang baik antara brain dan gut seperti itu ya. Jadi saluran cerna yang baik itu akan mempengaruhi sistem syaraf, komunikasi syaraf yang akan mempengaruhi action kita, yang akan mempengaruhi keputusan kita, yang akan mempengaruhi kontinuitas kita, konsistensi kita melakukan budaya hidup sehat. Nah, aturan pemakaiannya 1-2 sendok takar atau scoop dilarutkan dalam 235 cc air. Bapak Ibu, ini adalah yang ada di label yang bisa diaplikasikan. Tetapi pada kasus tertentu silakan dipakai sesuai dengan kebutuhan ya. Kemasan Nutribus seperti ini. Dan ingin tetap bugar, ingat, saluran pencernaan manusia adalah tabung yang terbuka ke dunia luar pada awalnya dan pada akhirnya. Jadi kita mesti menjaganya, baik apa yang dimakan maupun yang dikeluarkan. Jadi kita mesti evaluasi Bapak Ibu, apa yang kita makan itu apakah sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Makan banyak tapi kok enggak ya? Nah ini perlu dipertanyakan. Saya memiliki kelemahan di saluran cerna. Dan saya terus evaluasi, kalau kurang minum maka saya tidak teratur buang air besarnya. Hanya kurang minum, sangat sederhana sekali. Kalau kita bisa evaluasi, maka kita bisa membersihkan sistem saluran cerna kita untuk tidak ada kerak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau usus halus itu yang harusnya lembut seperti handuk bayi, itu jadi keras. Jadi kerak gitu ya, bayangin aja yang hitam, jadi sisa-sisa makanan yang lalu tidak bisa dibuang, maka penyerapannya juga tidak optimal. Mau minum suplemen apapun yang terbaik sedunia, kalau saluran cernanya tidak beres, maka nutrisi itu tidak akan masuk. Oleh karena itu perhatikan
tadi ya poin-poin yang ada di dalam 14 item peradangan tersamar, yuk kita bangun. Kalau bisa jangan sampai sembelit, karena kalau misalnya ada kerak di dinding usus yang akan harusnya menjadi lalu lintas tetapi tidak bisa digunakan, itu akan sangat mengganggu kesehatan kita. Ya, ini dia pesan dari teman-teman di belakang, dan saya mewakili teman-teman di Sinergi karena harus mengundur pengumuman. Ya, nanti saya akan coba bacakan bahwa karena situasi dan kondisi seperti sekarang, kami tidak boleh, teman-teman tidak boleh datang ke kantor gitu ya. Sehingga pengumuman pemenang Gempita Desember dan Histeria Desember diundur jadi tanggal 12 Januari 2021. Mohon maaf atas semua yang sudah menunggu, tetapi rasanya tidak bisa juga kalau kami memaksakan situasi yang sekarang, tidak boleh ada yang ke kantor karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Baik, saya akan mencoba bacakan pertanyaan yang masuk. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bertanya tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi membantu orang lain. Terima kasih. Tetapi kalau yang tidak bertanya tidak usah mencari-cari pertanyaan ya. Baik, mudah-mudahan ada yang bertanya dan sudah terjawab. Selamat siang dokter, kenapa ya beberapa hari ini saya susah BAP padahal minum air putih dan klorofil sudah banyak, kayaknya biasa. Apa ada kaitannya dengan stres? Terus dok, apa berbahaya setiap hari minum kopi? Oke. Bu Dea, analisanya cukup bagus, betul bisa karena stres. Bayangkan stres itu adalah kontraksi, sel-sel syarafnya juga tegang, itu sangat mempengaruhi. Coba saja juga evaluasi serat makanan sudah atau belum. Minum air putih jumlahnya berapa dihitung. Berbahaya setiap hari minum kopi. Yang pertama pertanyaannya jenis kopinya apa? Itu penting ya. Kemudian jumlahnya seberapa minumnya? Sehari berapa kali? Dan kenapa minum kopi? Itu pertanyaan mendasar yang bisa direfleksikan kepada diri sendiri. Saya minum kopi tetapi tidak setiap hari dan tidak harus minum kopi. Saya sadar bahwa ketika saya minum kopi, saya sedang membutuhkan kopi. Karena kopi juga mengandung magnesium. Magnesium itu sifatnya merilekskan. Sehingga ketika saya harus mempersiapkan materi atau apapun yang saya harus rileks, saya tidak menjadi tegang, saya minum kopi tanpa gula. Atau kopi, jenis kopinya adalah kopi asli, yang kopi yang ditumbuk seperti itu. Dan itu tidak, volumenya juga tidak banyak dan cukup tidak menjadi habit, juga tidak menjadi adiksi atau harus minum kopi, enggak juga. Ya, oke, mudah-mudahan membantu ya Bu. Pak Yulianus, halo dokter, saya ingin bertanya, one day detox untuk usus yang baik berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Oke, saya jawab dulu. Baik semua, tetapi kita mesti tahu diri. Maksudnya tahu diri adalah kita tahu tubuh kita itu modelnya seperti apa. Tidak bisa ukuran yang kita dipakai untuk orang lain. Itu mesti hati-hati supaya kita tidak salah. Ya, jadi yang bisa menilai diri kita sendiri. Karena saya sama Pak Yulianus beda. Mungkin Pak Yulianus one day detox sekali aja udah nggak masalah. Tapi buat saya tidak bisa misalnya gitu. Nah, itu yang perlu dievaluasi ya Pak. Kebaikan itu berbeda antara satu dan orang yang lain. Kemudian COVID jilid 2 menyerang perut, apakah usus yang diserang? Betul Pak. Sebenarnya COVID jilid 1 juga menyerang usus sih sudah gitu. Tapi karena terus berlangsung terus ya, semakin orang nggak mau taat, terus kemana-mana. Badai sitokin itu adalah zat tubuh kita yang menyebabkan radang, itu menyerang semua gitu. Bagaimana mengatasi gangguan tersebut? Sebenarnya presentasi hari ini memberikan jawaban, Pak. Silahkan Nutribers bisa disarankan untuk bisa dijadikan nutrisi yang baik untuk mengatasi peradangan di usus.
Apakah dengan ProAji bisa mengatasi gangguan perut? Bisa ya, bisa tidak. Hati-hati karena ada beberapa orang yang peka. Kalau Bapak mau coba, silakan berikan sepertiga atau seperlima dulu. Usus yang perlu dijaga, usus besar atau usus kecil, keduanya perlu dijaga. Untuk bugar, apakah dengan makanan dan olahraga cukup? Tidak cukup, Pak. Jaga 5 keseimbangan. Masih ingat? Asupan makan, yang pertama. Kemudian aktivitas kerja. Kemudian kelola stres. Kemudian waktu tidur, sosialisasi dan rekreasi. Yang kelima, olahraga. Ada 5 keseimbangan. Ingat-ingat ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Mudah-mudahan bisa diingat ya. Kemudian, dokter bagaimana dengan kaki yang semutan? Apa yang harus dikonsumsi dari Pak Gilian Samson? Saya tidak tahu kesemutannya kenapa Pak. Karena kaki yang kesemutan bisa memberikan tanda bahwa tubuh kekurangan vitamin B1 atau tanda-tanda diabetes. Perlu cek juga. Silakan kalau mau mengkonsumsi Nutriburs silakan karena Nutriburs sudah penuh dengan nutrisi dan mineral, nutrisi vitamin mineral ya. Kemudian dari Pak Ramaniko, siang dokter, apakah Nutriburs bisa dikonsumsi bersamaan dengan klorofil dan noni? Kalau Nutriburs itu kan seperti makanan, silakan boleh saja. Tetapi alangkah baiknya berurutan Pak ya. Berurutan itu maksudnya begini, klorofil paling cair, berarti diminum duluan karena itu akan membutuhkan waktu hanya 10 menit masuk ke usus dan diserap oleh usus halus. Kemudian berikutnya noni agak kental, jangan lupa dikocok. Berikutnya, kemudian setelahnya Nutriburs, karena Nutriburs mengandung banyak faktor lebih padat seperti itu ya. Boleh bersamaan tapi kalau bisa berurutan seperti itu. Bu Ana, selamat siang. Dokter, maaf saya mau tanya, untuk sirosis hati dikasih produk apa ya dok? Oke, sirosis hati adalah suatu kondisi yang cukup berat, pengerasan liver. Kita bisa bantu, mudah-mudahan ada sel hati yang masih segar, atau masih segar itu maksudnya masih bisa berfungsi, bisa diberikan spirulina dan noni. Ya. Bu Fatima, apakah mengkonsumsi spirulina dan noni ada batas waktunya kah? Pertanyaan saya, mengapa minum noni dan spirulina? Apakah karena kanker? Kalau kanker berarti masih harus bertahan. Tapi kalau untuk kebugaran sehari-hari, seminggu cukup 5 hari aja. Baik, Bu Fitri, beberapa indikator BAB tidak lancar itu sebenarnya gimana ya? Apakah sehari tidak BAB sudah termasuk tidak lancar? Mohon penjelasannya. Oke, BAB tidak lancar itu kalau 2 atau 3 hari BAB sekali. 3 hari lah ya. Jadi memang paling bagus adalah sehari sekali. Jadi kalau misalnya BAB tidak hari ini dan besok, terus berikutnya setiap hari terus, ya nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi kemarin pada hari ini atau 2 hari ini kurang minum seperti itu ya. Berarti kita mesti cepat-cepat, oh kurang nih gitu. Memang lebih bagus adalah setiap hari karena kita makan setiap hari. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi berhubungan dengan item tadi sembelit itu ya maksudnya adalah tidak hanya sekali. Jadi harus bukan harus sembelit itu ya berarti punya kebiasaan sembelit mungkin seminggu bisa cuma 2 kali BAB misalnya gitu ya, atau sebulan kok BAB-nya cuma 4 kali, ya itu enggak cuma sembelit doang gitu ya, pasti ada sesuatu yang kronis ususnya. Punikan Febri dok, pada saat melakukan program detox apakah boleh minum kopi tanpa gula atau teh tanpa gula? Kalau ingin melakukan detox ini tidak boleh sih. Oke, Bu Dahlia, selamat siang dok. Untuk gatal boleh minum Insidal 1 tablet 1 hari. Nutrisi dan sinerginya apa saja dan berapa takarannya? Silakan untuk gatal, ini gatal kenapa Bu? Tergantung gatalnya kenapa ya. Gatal itu kan macam-macam. Ada kali gatal atau biduran. Kalau insidal mungkin karena biduran ya, atau karena alergi yang lain. Nah itu perlu diperhatikan. Nutrisinya silakan diberikan kolostrum dan klorofil silakan. Bu Dea, satu lagi dok, untuk kanker pankreas apakah boleh minum Nutriburs? Tergantung dari orangnya Bu. Karena kalau kanker pankreas itu kadang-kadang ada gangguan saluran cerna, tapi bisa dicobakan dengan diencerkan. Coba aja ya. Oh oke, Pak Gilian, kesemutannya karena diabetes. Ya oke. Kalau diabetes bisa diberikan kolostrum, bisa diberikan noni, spirulina dan klorofil.
Pak Sutarno, dok sulit BAB baiknya produk sinergi apa saja untuk usia 65? Oke, pertanyaannya bagus sekali Pak Sutarno. Usia 65 tahun adalah usia lansia di mana peristaltik usus sudah menurun. Ini sangat sangat perlu bantuan, ya. Silakan diberikan Nutriburst yang bagus untuk memberikan konsumsi seratnya, dan perlu juga maksudnya makanan yang lain, Pak. Bagaimana asupan minumnya, tentu dengan usia 65 tahun bukan 0,04 kali berat badan, tidak berlaku untuk orang tua, tetapi dilihat pupnya, dilihat pipisnya, warnanya tidak pekat, itu sudah cukup, ya. Silakan diberikan Pak dengan tetap mengkonsumsi makanan sehari-hari. Oke, untuk menghasilkan Bu Afifah, untuk menghasilkan hasil yang optimal, produk apa yang sebaiknya diminum pada tahap awal? Oke, kalau untuk menjaga kebugaran, silakan mengkonsumsi klorofil, kolostrum, dan spirulina, serta kalmak. Ya, itu yang saya lakukan karena ini adalah nutrisi dasar untuk saya dan anak-anak ketika mengawali mengkonsumsi nutrisi, karena itu adalah sudah mewakili. Tetapi kalau misalnya mau menambah yang lain, silakan. Bu Umu Fatimah Hussein, karena ada tumor dan kista di payudara, dok. Ini pertanyaannya apa ya? Oh, spirulina, iya nggak apa-apa, silakan Bu, dilanjutkan saja noni dan spirulinanya. Selamat siang dokter, kalau seorang dari mana? Oh Pak Konstantin, selamat siang dokter, kalau seorang menderita diabetes dan tekanan darah rendah, apakah boleh konsumsi Nutriburst? Boleh Pak, silakan. Silakan aja. Bu Sari dari YouTube, siang dok, anaknya tetangga saya umur 7 bulan, kok sering sembelit ya, apakah penyebabnya ya dok? Coba dievaluasi Bu, umur 7 tahun apa 7 bulan ya? Coba evaluasi apakah masih diberikan ASI atau tambahan makanan yang lain ya. Evaluasi apakah diberikan juga terigu, ini sangat membahayakan. Pinggang Bunani, pinggang kanan belakang sakit, apakah kemudian saraf kejepit kalau olahraga agak enakan? Olahraganya apa? Jika udah agak enakan, silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan karena otot saja yang terkilir ya. Kalau saraf kejepit, saya tidak bisa menduga hanya dengan keluhan pinggang kanan sakit. Karena saraf kejepit itu harus diperiksa secara fisik. Bu Lali siap, Bu Lali Diana, Siang dok, apakah hepatitis B juga bisa sembuh? Adakah nutrisi yang bisa membantu menyembuhkan? Hepatitis B adalah berasal dari virus yang kalau sudah bercokol di liver itu bisa sembuh, bisa tidak, karena tergantung dari jumlah virusnya. Silahkan mengkonsumsi nutrisi seperti spirulina noni dan kolostrum. Bu Umu Fatimah Hussein sama menopause dok, makasih. Oke, silahkan Bu, jangan lupa kalmak ya. Kalau sudah menopause. Terus Nutriburst juga oke, karena akan membantu menyeimbangkan hormon. Sama-sama Pak Gilian, terima kasih kembali. Pak Leo, dok, untuk penderita jantung usia 90 tahun, koroner, hipertensi, dan gangguan pencernaan, ada minum klorofil, Proaci, Max Pro, gak apa-apa ya dok, tapi ada obat dokter. Oh, nggak apa-apa Pak, asal diberi jarak waktu ya Pak Leo, dan tetap harus dievaluasi ya. Wah, 90 tahun, luar biasa, sudah mendapatkan bonus. Wah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ternyata sampai jam 3:01. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu yang sudah ikut siang hari ini, minggu depan mudah-mudahan bisa ikut, karena presentasi yang diberikan oleh Sinergi akan berkaitan satu sama lain, sehingga ketika Bapak Ibu bisa mengikuti materi-materi yang diberikan, akan diperkaya dengan ilmu, tetapi juga tidak cukup disimpan di dalam sendiri, tetapi bisa diberikan kepada keluarga dan kepada orang lain supaya mereka juga lebih sehat. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya, untuk pertanyaannya, untuk perhatiannya, untuk semuanya sampai bisa mengikuti sampai akhir pada siang hari ini. Dan saya bersama tim di belakang saya yang ada di berbagai kota, karena kami work from home,
mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.